Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengar suara saya, Permana Mega Wicaksana. Kawan-kawan boleh manggil si Kang Ega. Di video kali ini kita akan bahas masuk modul kedua tentang menentukan headline yang mantap di WhatsApp. Yang dimana headline ini penting untuk bisa menarik perhatian dari pembaca yang selanjutnya pembaca mau mengklik chat dari kita, baik di WhatsApp secara personal chat maupun di grup yang kita sharingkan. Baik, untuk menentukan headline yang mantap di WhatsApp, saya sudah punya 3 pola yang saya akan share kepada teman-teman. Di sini polanya cukup sederhana, mungkin teman-teman pun sudah tahu. Semoga ini dapat mengingatkan teman-teman. Nah, khusus teman-teman yang baru tahu, semoga ini menjadi ilmu tambahan untuk teman-teman dalam melakukan membuat kalimat copywriting di WhatsApp. Baik. Polanya sangat sederhana, ada 3. Jadi 3 poin penting membangun headline yang mantap di WhatsApp. Poin pertama adalah membuat penasaran pembaca. Nah, penasaran di sini adalah membuat pembaca mau mengklik pesannya. Seperti yang sudah saya bilang, headline ini harus bisa membuat pembaca itu penasaran mau klik pesan kita, baik itu melalui chatting maupun melalui grup. Nah, di sini teman-teman harus bisa membuat kalimat yang masuk ke poin kedua. Kalimat dengan 3-5 kata dalam satu headline-nya. Agar apa? Agar headline dapat dibaca secara maksimal oleh pembaca. Seperti itu. Nah, yang pertama itu membuat penasaran di sini adalah kita membuat headline yang dapat membuat orang yang tadinya sedang chattingan bisa berhenti untuk, wah apa nih, info apa nih, apa atau ilmu apa nih baru nih kayaknya gitu. Yang penting membuat mereka penasaran dan mereka mau mengklik pesan dari kita. Nah, poin kedua yang tadi, seperti yang saya sudah sampaikan, dalam satu headline usahakan 3-5 kata aja. Dan usahakan katanya yang singkat. Masuk ke langkah ketiga. Dan katanya, walaupun singkat, ya, harus sesuai dengan isi yang ingin disampaikan. Jadi jangan sampai clickbait. Jadi clickbait itu misalnya Anda membuat headline misalnya seperti ini. Menghasilkan 100 juta per hari misalnya gitu. Ternyata tapi di isinya itu teman-teman mengajak ini menawarkan produk baru. Kan tidak ada kaitannya antara menghasilkan 100 juta per hari dengan penawaran produk terbaru dari teman-teman. Itu sangat jauh berbeda. Nah, kalau teman-teman melakukan hal tersebut, biasanya teman-teman akan menurunkan kepercayaan teman-teman di pembaca copywriting teman-teman. Ah, si ini mah ngirim ini paling juga clickbait lagi, tidak sesuai dengan isinya. Depan doang bagus headline-nya atau kalimat awalnya aja benar menarik, terus diklik nggak nyambung sama isinya. Nah, seperti itu. Nah, poin keempat tambahan yaitu rajin praktek. Jadi sebenarnya apapun ilmunya jika tidak bisa dipraktekkan secara rutin akan sulit untuk dikuasai. Karena copywriting itu bisa dibilang headline ini yang sangat penting menentukan pesan kita dibaca apa enggak. Kita udah capek-capek membuat copywriting semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Tapi kalau headline-nya biasa aja, mereka nggak mau baca semua pesan teman-teman. Jangankan mau baca pesan teman-teman, baca headline-nya aja dia nggak mau. Maka akan terstop di sana. Jadi copywriting adalah, eh, khususnya headline ini adalah jembatan pertama seseorang bisa membaca konten dari kita. Baik, kita akan langsung ini ya, mencontohkan dengan studi kasus yang pernah saya lakukan. Oke, nah di sini ya, misalnya seperti ini. Kemarin saya akan membuka ini ya, membuka apa namanya, kelasnya di kelas khususnya khusus kelas ECOS copywriting di WhatsApp ini. Nah, kelas ini saya share nih di apa namanya, di grup maupun di broadcast. Jadi untuk info aja, saya itu memiliki list grup. Nah, list grup saya ini nih, ini list grupnya ada 1,
2, 3, 1, 2, 3, 4 nih yang silaturahim. Yang ini nih. Yang ini. Nah, broadcast saya pun punya. Kalau ini di nomor pribadi, nggak sebanyak nomor admin. Ini broadcast. Dan setiap isinya itu masing-masing berbeda. Ada yang kontaknya hanya 50, 10, ada yang sampai 200 juga. Itu berbeda jumlahnya. Nah, yang harus teman-teman pikirkan adalah yang pertama, yang tadi, membuat penasaran. Seperti yang saya buat nih. Saat saya membuat promosi e-course copywriting per WhatsApp, saya membuat suatu promo yang lumayan membuat orang harus cepat-cepatan. Karena memang kita hanya promo 1 hari aja copywriting di WhatsApp ini untuk batch 1. Dan saya bikin copywritingnya seperti ini. Lihat yang paling atas ya, yang ini. Nih, langsung belajar besok. Nah, ini adalah kalimat yang akan dibaca oleh pembaca kita di awalannya. Gitu ya. Contohnya seperti ini aja deh. Saya tadi coba broadcast. Nah, ini pesannya nih, promosinya. Nah, ini yang share adalah nomor admin. Maka nanti akan tampilkan di pembaca ini seperti ini. Ini jika kita menggunakan sistem broadcast. Nah, langsung belajar besok. Mereka akan bertanya, langsung belajar besok apa ya? Nah, jadi poin pertama itu udah kena. Yang namanya poin pertama tentang yang tadi adalah membuat penasaran pembaca. Apa sih yang ini? Apa sih yang mau disampaikan? Ada statusnya langsung belajar besok. Nah, apa nih? Nah, sebelumnya pun saya sudah membuat ini ya, postingan di paginya itu postingan sore. Saya membuat headline yang namanya adalah ini. Maaf cuma hari ini. Oke, coba saya kirim deh biar kelihatan tampilan dari pembacanya bagaimana. Jadi saya buat ini grup broadcast khususnya nomor admin aja untuk mengecek copywriting saya itu di mata pembaca akan terlihat seperti apa. Oke, sebentar. Oke. Nah, lihat ya. Tadi saya broadcast, nah akan muncul seperti ini kalau broadcast. Maaf, cuma hari ini. Nah, mereka pun akan bertanya, maaf, cuma hari ini tuh apa ya? Gitu. Dia akan bingung, dia akan penasaran. Nah, poin pertama sudah masuk, poin keduanya juga masuk. Saya bilang tadi kan ya, gunakan 3-5 kata aja. Nah, di sini saya menggunakan 1, maaf, 2, cuma, 3, di hari 4 ini. Lalu tambahkan icon. Jadi, icon yang singkat, boleh menambah icon jika memang itu diperlukan. Dan dengan seperti itu, dia akan mendapatkan pesan seperti, maaf, cuma hari ini. Nah, pesan yang belakangnya ini memang, ini ya, tidak semua terlihat. Karena saya ingin memunculkan mereka tertarik dengan sesuatu yang sesuatu yang membuat mereka penasaran. Maaf, cuma hari ini. Apanya yang hari ini ya? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya pun menjelaskan yang ini. Maaf tadi nggak muncul ya, lupa. Pas saya screen ke sini. Nah, ini yang tadi ya, yang maaf cuma hari ini. Terklik tadi ya, maaf. Jadi tampilannya dari pembaca seperti ini nantinya. Maaf cuma hari ini. Nah, jadi yang lengkap mereka baca adalah ini aja. Maaf cuma hari ini. Nah, selanjutnya setelah mereka baca, maka mereka akan mendapatkan info tentang pendaftaran e-course copywriting for WhatsApp. Memang yang pendaftarannya hanya hari ini aja. Yang kedua, copywriting kedua saya menggunakan headline yang namanya langsung belajar besok. Karena memang pendaftarannya hari Minggu, belajar langsung Senin. Seperti itu. Ini yang saya lakukan di batch pertama. Oke, nah teman-teman itu adalah copywriting. 3 pola yang bisa teman-teman praktekkan di bisnis teman-teman. Yang nantinya teman-teman akan terbiasa jika sudah praktek. Ya, poin terakhir ini adalah rajin praktek. Kalau teman-teman rajin praktek, insya Allah teman-teman akan menguasai membuat headline yang singkat, membuat headline yang membuat orang penasaran, dan orang mau klik. Nah, seperti itu
Di video part pertama ini saya membahas tentang 3 poin pentingnya dulu. Nah, sebagai contoh nanti sebagai prakteknya saya di part 2 insya Allah akan membahas tentang headline khusus headline untuk di broadcast dan headline untuk di grup dari mata pembaca kita. Jadi kita menulis copywriting itu harus bisa melihat dari dua sisi. Kita sebagai penulis, kita sebagai pembaca, bagaimana nih copywriting kita, bagaimana nih headline kita, apakah membuat mereka tertarik mau membaca atau tidak. Nah, insya Allah di video selanjutnya saya akan demokan untuk headline di broadcast. Jika kita mengirim broadcast, tadi sudah saya jelaskan juga, dan jika kita mengirim secara grup, karena akan ada perbedaan sedikit yang akan membuat kita harus membuat headline itu lebih kreatif lagi, singkat dan jelas, dan memang sesuai dengan isi. Baik, itu saja dari saya, Kang Ega. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, dapat meningkatkan bisnis teman-teman semakin berkah, semakin berlimpah, dan manfaat dari bisnis teman-teman semakin luas manfaatnya. Baik, itu saja. Semoga ini dapat menjadi ilmu baru untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.